Pertama, komunitas kita orang keturunan Tionghoa di Kaimana itu tidak banyak. Penduduk Kaimana kurang lebih 45.000. Kalau kita break orang keturunan orang Tionghoa itu di Kaimana kurang lebih mungkin 200 kakak. 200 kakak jadi tidak banyak ini. Yeah. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, rata-rata pemahaman orang Chinese itu lebih cenderung kepada usaha, ekonomi ya. Saya sekali lagi pilihan hidup sampai jadi bupati ini saya bilang mengalir seperti air saja. Artinya kita harus tahu bahwa Tuhan yang mengatur ini semua. Jadi perjalanan saya mau jadi seorang pengusaha saja itu tidak pernah dalam satu mimpi atau cita-cita. Bahkan mau jadi kepala daerah ini. Tapi dalam hidup kita berproses dan kita tidak pernah harus menyerah dengan hidup ini. Nah, puji Tuhan, hari ini kita diberikan amanah oleh masyarakat Kaimana. Keterpanggilan saya menjadi kepala daerah itu karena selama ini, baik dari orang tua saya dan saya, kita sudah berterima kasih kepada negeri, kepada tanah Papua ini sudah berikan kita berkat dan rezeki. Sudah tentu sebagai manusia, kita ingin bekerja dengan kasih, bekerja dengan baik untuk membangun tanah Papua yang kita cintai ini. Karena tanah Papua bagi saya, itulah titik darah saya. Saya lahir di situ, kalaupun saya dipanggil menghadap Yang Maha Kuasa, saya juga di situ. Jadi kita harus merasa memiliki, mencintai negeri di mana kita dilahir, kita dibesarkan, dan kita mendapat rezeki hidup dari situ. Jadi ini keterpanggilan saya mau bekerja, menyerahkan diri saya untuk tanah Papua, khususnya Kabupaten Kaimana. Baik, luar biasa sekali. Jadi ini kalau saya tarik garis kesimpulannya, diberkati untuk memberkati ya, luar biasa sekali. Jadi, amin. Terpanggil untuk bisa menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, berbicara tentang manfaat, ada tentu program, visi dan misi kepala daerah ya. Salah satu visi atau misi dari Pak Freddy yang luar biasa yang saya dengar adalah membangun kampung, membedah rumah-rumah di daerah Kabupaten Kaimana dengan total biaya 4 miliar rupiah per kampung atau per desa. Ini jumlahnya nggak sedikit Pak Freddy. Ini sebetulnya konsepnya seperti apa dan sebenarnya bagaimana kondisi sosial dan ekonomi warga di Kaimana, Pak Freddy? Iya, jadi yang jelas program 4 miliar rehab rumah untuk satu kampung. Ya. Ini menjadi salah satu program unggulan yang mana menjadi inspirasi saya sebelum jadi bupati. Kan orang tua saya ini pedagang kampung. Hidup dari kampung ke kampung, begitupun saya. Sehingga saya sangat mengenal kehidupan masyarakat di kampung itu apa yang menjadi keinginan mereka. Waktu jadi calon kepala daerah, program ini saya sampaikan. Sudah tentu kalangan lawan sebelah itu dengan bahasa mereka itu nggak mungkin itu program tipu-tipu. Ya, karena sekali lagi dalam mengolah pemerintah itu mereka bilang ada kisi-kisi, ada aturan dan ada regulasi. Tapi itu sudah menjadi niat saya, anggaran yang ada saya akan fokuskan ke situ. Dan hari ini saya buktikan. Ya, di tahun 2021 saya programkan 4 kampung. Di tahun 2022 yang baru berakhir kemarin 26 kampung, sudah 30. Di tahun 2023 ini 27 kampung. Berarti sudah 57. Sisanya 27 saya akan selesaikan di tahun 2024. Jadi 84 kampung ini masyarakat sudah menikmati program 4 miliar rehab rumah. Wah, luar biasa sekali. Lalu seperti apa proses perubahan rumahnya atau bedah rumah ini? Dan kondisi rumah sebelumnya memang seperti apa, Pak Freddy? Apakah betul-betul jauh dari kata modern seperti ya rumah-rumah yang ada di kota? Baik. Kalau di kampung rumah ini banyak ya, mohon maaf. Kita punya basudara, kerja sebagai petani, kerja sebagai nelayan. Penghasilan mereka membangun satu rumah batu, rumah perbanian itu sangat susah. Kalaupun penghasilan ada paling mungkin bisa beli seng, lantai juga lantai tanah, mungkin belum punya pintu jendela. Sehingga dengan program ini, rumah-rumah yang belum selesai kita bedah, supaya yang kurang-kurang ini lumayan sempurna. Contoh, dinding yang belum diplester, kita plesterkan. Belum punya pintu jendela, kita selesaikan. Belum punya plafon, kita selesaikan. Jadi bukan bangun baru. Rumah yang sudah ada, kita benahi sehingga rumah menjadi rumah yang layak.
Karena kita percaya rumah itu adalah awal dari segalanya ya, dari mulai untuk membangun sebuah keluarga, kehidupan yang baru, dan juga masa depan yang baru. Dan tentunya ini juga menjadi dampak positif yang luar biasa ketika rumah-rumah di daerah Kaimana sudah lebih baik, maka daerah Kaimana pun juga akan meningkat kualitas hidupnya. Nah, ada juga permasalahan-permasalahan lain yang mungkin dirasakan oleh warga di daerah yang cukup dalam ya, seperti di daerah Kaimana, yang mana ada 3 masalah yang cukup pelik, yaitu air bersih, kemudian listrik atau penerangan, dan jaringan komunikasi. Bagaimana Pak Freddy menjawab semua tantangan itu? Yang jelas, program kita, selain tadi rehab rumah, dengan program 4 miliar, kita konsentrasi 4 hal. Yang satu 4 miliar, yang kedua air bersih, yang ketiga penerangan, yang keempat jaringan komunikasi. Ini menjadi kebutuhan dasar masyarakat di kampung kita. Saya lahir tahun 70. Dan waktu saya masih kecil itu, saya tahu kehidupan Kaimana seperti apa. Lampu saja tidak ada, Pak. Wah. Pagi-pagi kita bangun tidur, korek lubang hidung ini hitam. Karena pakai lampu tempel. Ya. Nah, puji Tuhan, tahun 80-an sudah ada lampu, tapi sampai jam 10. Ya, begitupun di tahun awal 2000, bahkan 2000 sesudah kabupaten ini, belum ada lampu-lampu di kampung. Sehingga itu menjadi kerinduan saya. Dipercayakan jadi bupati, 4 hal ini harus saya bisa penuhi untuk masyarakat. Puji Tuhan, ya, jaringan komunikasi, kita sudah terbangun dibantu dengan program Bakti itu ada 64 tower. Dan semua berfungsi. Wah. Kalau kita dengar di beberapa daerah bermasalah, tapi kita di Kaimana semua berfungsi dan hari ini masyarakat bisa menikmati untuk mengecek anak-anak mereka yang sekolah di kota Kaimana ataupun di beberapa kota studi yang ada di luar Kaimana. Begitupun juga air bersih. Kerjasama kita dengan Kementerian PUPR lewat program Pansimas. Saya di 2021 mendapat penghargaan program Pansimas ini. Ya, karena dalam pengelolaan ini melibatkan masyarakat. Ya, puji Tuhan dari 84 kampung kita sudah menyelesaikan 26 kampung. Ya, sedangkan untuk penerangan kerjasama dengan Papua Terang sudah terbangun 36 kampung. Ada lewat PLTD dan PLTS. Jadi sekarang kalau datang di Kaimana, 4 hal ini sudah mulai, bukan sudah mulai, perubahannya sudah signifikan. Ya, mudah-mudahan dengan dukungan semua pemerintah pusat, provinsi, dan daerah, saya berharap kita bisa berlari lebih cepat untuk pemenuhan 4 hal ini. Oke, luar biasa tentu Pak Freddy ya tidak bisa sendirian ya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Harus ada kerjasama ya, harus ada gotong royong juga antara pemerintah satu dengan pemerintah lain, khususnya pemerintah pusat ya. Baik, luar biasa sekali. Saya dengar ada misi yang luar biasa juga dari Pak Freddy, yaitu menggratiskan, memberikan beasiswa untuk anak-anak di Kabupaten Kaimana 15 tahun, Pak. Ini luar biasa sekali loh. Dari PAUD berarti, jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Ini konsepnya seperti apa, Pak Freddy? Tapi ditahan, Pak, kita akan bahas usai jeda ya, Pak. Baik. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan perbincangan hangat kita bersama dengan Bapak Freddy T selaku Bupati dari Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat. Kita langsung lanjutkan diskusi kita, Pak Freddy T. Melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Dari program Pak Freddy menjabat menjadi Bupati, ada program yang sangat luar biasa sekali, yaitu beasiswa 15 tahun untuk anak-anak di Kaimana. Ini mulai dari jenjang PAUD hingga jenjang SMA. Ini konsepnya bagaimana, Pak Freddy? Apakah semua anak bisa mendapatkan dengan gratis mulai dari baju, kemudian uang sekolah, dan buku-buku, Pak Freddy? Ya, jadi saya cerita sedikit. Saya dilantik 26 April 2021. Anggaran 2021 itu sudah dibahas oleh pemerintah sebelumnya. Di awal tahun ajaran baru di bulan Juli-Juli, saya kedatangan tamu. Tamu ini orang asli. Datang mengeluh sejumlah biaya yang dipungut oleh sekolah. Di luar SPP ya. Tahun ajaran baru mungkin ada seragam, buku, dan lain-lain. Itu bervariasi. Ada 1,5 juta sampai 1,7. Tergantung jenjang. Saya sendiri begitu dengar seperti itu.
sudah tentu hati saya terharu. Saya tidak mau anak-anak asli Papua mau sekolah saja tidak bisa karena menyangkut beban ini. Sudah tentu di awal-awal ini kan saya masih belajar juga. Ya. Saya punya bagian keuangan, saya diskusi. Bagaimana anggaran kalau nanti kita bijaki untuk bantu biaya ini seperti apa. Rupanya bagian keuangan saya sampaikan Pak Bupati masih bisa. Karena kita punya anggaran otsus. Dan otsus itu diperuntukkan untuk itu juga. Sehingga saya memberikan petunjuk supaya di tahun 2021 wajib belajar itu 9 tahun. 9 tahun hitungan kita SD, SMP, dan SMA. Dan sesuai dengan aturan pengelolaan tanggung jawab pendidikan itu kabupaten sampai pada tingkat SMP saja. Ya, di tahun 2022 lahirnya Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021. Ya, pasal 106 107 pengelolaan SMA dan SMK dikembalikan ke kabupaten yang dulunya di provinsi. Nah, sehingga di tahun 2022 lewat intervensi APBD kita biayai dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi mulai dari SPP dan juga tadi uang buku dan uang seragam. Kalau untuk negeri, ya sudah tentu tanggung jawab pemerintah tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi masalah sedikit itu pada yayasan. Kebetulan kita yayasan di Kaimana itu ada yayasan YAPIS, yayasan misi atau Katolik, dan YPK. Ya. Kita masih butuh proses untuk mereka menghitung sejumlah biaya yang nantinya kita hibahkan untuk mendukung itu. Ada sebagian yang sudah jalan, ya, tapi ada sebagian yang masih sedikit polemik itu. Tapi saya optimis anggaran kita cukup untuk kita intervensi supaya anak-anak Papua ini, khususnya anak-anak Kaimana, harus bisa dapat sekolah. Oke, luar biasa sekali. Jadi ada dana juga yang memang disiapkan agar anak-anak di Kabupaten Kaimana bisa menempuh sekolah yang lebih tinggi ya. Nah, berbicara sedikit tentang dana, ini kan nggak sedikit Pak Freddy. Apalagi tadi di segmen sebelumnya kita sempat diskusi juga ada program benah kampung ya, 4 miliar per satu kampung. Ini bukan dana yang begitu kecil ya, besar sekali. Ini apakah pure murni dari APBD di Kaimana atau seperti apa Pak Freddy? Jelas murni dari APBD. Saya gambarkan sedikit, APBD kita 1 tahun, Kabupaten Kaimana kurang lebih itu 1,1 T atau 1.100 miliar. Amanat undang-undang itu 20% untuk pendidikan. Jadi kalau 20% dari 1,1 T itu setara dengan 220 miliar. Jadi menurut saya uang ini besar. Ya, tinggal bagaimana kita betul-betul menempatkan porsi pendidikan sesuai dengan regulasi. Saya kasih contoh. Penduduk kita tadi saya sampaikan 65.000. Anak-anak usia sekolah. Ya. Dari tadi PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Taruhlah kita bulat 10.000. Kalau SPP, satu anak 100.000. Karena 100.000 di Papua besar, Pak. SPP di Jawa itu bisa 2 juta, 3 juta. Papua 50, 100.000 sudah besar. Ya, kita anggap 100.000. 100.000 kita kali 10.000, kan 1 miliar. 1 tahun kali 12, 12 miliar. Taruhlah 200. 200 kali 10.000, 2 miliar. Kali 12, 24 miliar. Ini SPP. Tinggal kita hitung tadi. Biaya seragam, biaya buku. Saya bilang tidak lebih daripada mungkin 40-50 miliar untuk biaya ini. Masih ada sisa anggaran untuk kita bisa tadi. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas guru masih ada. Saya berkomitmen ini. Amanat undang-undang untuk pendidikan kita harus berikan porsi yang tepat. Baik, jadi uang juga sebetulnya dari rakyat ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Luar biasa sekali. Selain bedah rumah ya atau benah kampung, 4 miliar rupiah per satu kampung. Kemudian ada beasiswa 15 tahun, ini juga sangat luar biasa. Dan ada juga program
biaya atau layanan kesehatan yang digratiskan ya, tentunya juga dengan BPJS yang saat ini sudah berjalan. Ini luar biasa juga karena mungkin di sana banyak yang sulit untuk mendapatkan akses atau layanan kesehatan. Ini boleh diceritakan Pak Freddy, bagaimana saat ini situasi rumah sakit atau sarana kesehatan di sana dan bagaimana juga warga agar bisa mudah menjangkaunya. Tenaga medis di sana juga saat ini bagaimana Pak Freddy, apakah sudah mumpuni? Jadi baik, saya sekali lagi diberikan amanah. Selain tadi 4 program, ya, saya memberikan perhatian khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Bagi saya ini kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat mau pintar kan harus sehat, ya. Sehingga khusus untuk kesehatan, awal-awal masuk itu banyak keluhan. Kita punya puskesmas, kita punya rumah sakit, petugas tidak on time masuk. Bahkan di daerah-daerah terpencil tidak pernah juga bertugas dengan waktu yang jelas. Kadang turun kota bisa berlama-lama. Begitupun rumah sakit di kota. Awal-awal baca keluh kesah dari masyarakat. Obat kurang lah, dokter tidak ada. Tapi hari ini saya bilang belum sempurna. Tapi saya mau katakan sudah lebih baik. Yang berikut intervensi saya ya lewat jaminan kepada masyarakat itu ada jaminan BPJS Kesehatan dan jaminan BPJS Tenaga Kerja. BPJS Tenaga Kerja kita backup itu ada 14.000. 14.000 itu bagi pekerja bukan penerima upah. Jadi masyarakat Papua yang tidak bekerja kita pakai PBD membayar asuransi mereka. Di dalamnya ada 3 perlindungan. Kematian dapat 42 juta, kecelakaan kerja dan pendidikan. Begitupun BPJS Kesehatan. Ada yang dibiayai oleh daerah dan ada yang dibiayai oleh pusat. Tahun 2023 ini kita sudah di backup 42.000 jiwa untuk masyarakat di luar ASN, TNI dan Polri. Jadi saya lihat ini sudah cukup luar biasa. Kalaupun ada kurang-kurang, sekali lagi ada sebagian masyarakat belum mereka punya data KTP. Ini memang PR kita karena akses jangkauan itu masih jauh. Ya, tapi secara bertahap kita akan selesaikan dulu masalah pendataan untuk NIK ini. Karena kita mendaftar mereka untuk 2 program kan harus lewat data Dukcapil. Oke, luar biasa. Tetapi sudah ada upaya yang dilakukan oleh Pak Freddy dengan tim di sana ya, agar semua kota atau semua penduduk di Kaimana bisa lebih baik dan lebih maju lagi. Permasalahannya Pak Freddy, untuk bisa membuat sebuah kota atau daerah ya menjadi lebih maju tidak hanya ada infrastruktur, sarana dan prasarana yang baik, SDM ini juga menjadi kunci utama agar kota bisa lebih maju lagi. Bagaimana dengan pemberdayaan SDM yang ada di Kabupaten Kaimana? Apakah ada seperti training begitu agar mereka bisa lebih meningkatkan kapasitas dirinya sehingga bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di kota, SDM yang ada di kota-kota maju, Pak Freddy? Ya, jadi kalau kita bedakan dari SDM formal dan informal. Ya, kalau yang informal ini kita ikut pelatihan di BLK Sorong sebagai tukang bangunan, bengkel, listrik dan lain-lain. Sedangkan yang formal ini nanti lihat saya konsen sekali kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Jawa. Ya, baik itu di Bali sendiri, di Surabaya dengan UK Petra, di Kediri, dan sejumlah perguruan tinggi Islam di Jawa Tengah. Saya bawa anak-anak Kaimana untuk sekolah di sana. Sekolah setingkat universitas. Supaya mereka ini wawasannya terbuka. Nanti mereka balik menjadi aset masa depan Kabupaten Kaimana. Karena kita tahu di era perubahan dunia yang begitu cepat, teknologi yang berlari begitu cepat, sudah tentu SDM harus kita siapkan. Jangan sampai kita tertinggal dengan daerah-daerah lain. Luar biasa. Sudah tentu menjadi beban kita. Ini anak-anak kita kasih sekolah. Saya sudah selesai sekolah. Mereka kita mau kemanakan? Ya, kalau hanya untuk CPNS, kontrak, ini kan kuotanya terbatas terus. Ya, sehingga saya sendiri berupaya harus swasta itu tumbuh juga di daerah. Ada investasi, ada investor masuk. Ya, supaya anak-anak ini pulang bukan berpikir untuk jadi kontrak saja, atau ASN ada lapangan kerja yang lain yang bisa menampung mereka. Oke, luar biasa sekali. Terakhir Pak Freddy, singkat saja,
untuk bisa membangun proyek dan semua visi misi yang Pak Freddy sudah tadi sebutkan dan merealisasikannya kan pasti tidak mudah ya. Ada begitu banyak hambatan, tantangan, rintangan yang harus Pak Freddy jalani dan tentu juga harus bisa membangun trust, membangun kepercayaan kepada warga di Kabupaten Kaimana itu sendiri. Karena Pak Freddy juga dari etnis keturunan Tionghoa, mungkin juga dari look agak berbeda dengan orang-orang yang ada di sana. Bagaimana menghadapi berbagai hambatan, tantangan, rintangan dan juga menjaga integritas utamanya nih untuk Pak Freddy. Dan akhirnya ya warga di Kaimana bisa tetap selalu percaya dengan Pak Freddy. Kalau saya bilang perbedaan kita dengan orang asli itu tidak beda. Kenapa tidak beda? Saya makan dan minum air Papua. Sifat dan kelakuan saya sama dengan orang Papua. Ya, yang membedakan mungkin kita kulit dan rambut. Saya kuning Papua. Artinya hati saya hati Papua. Sudah tentu saya harus bekerja dan meninggalkan satu legasi baik untuk kita orang Papua khususnya Kaimana. Jadi kalau ada yang beranggapan ini latar belakang pengusaha, masuk jadi politikus dan jadi bupati ini hanya mengejar ekonomi. Saya katakan tidak. Ya, diri saya ini sudah cukup untuk diri saya. Ya, amanat yang ada, saya mau bekerja atau roti yang ada saya mau atur baik ini. Ibarat kalau saya jadi pengusaha, saya punya uang 1 juta. Saya mau bagi orang 100.000, berarti saya tolong hanya 10 orang. Tapi hari ini saya sebagai bupati, saya kelola anggaran tadi kurang lebih 1,1 T. Kebijakan ini saya bisa bantu lebih banyak. Itu yang menjadi kerinduan. Dan harus tahu Pak Andre, di masa pemerintah saya, tidak ada saya buat proyek multi-years. Proyek yang besar-besar, mungkin bangun gedung-gedung yang besar, yang memerlukan anggaran besar, buat stadion, buat gor, bangun kantor bupati, kantor DPR, tidak. Kegiatan saya fokus pemberdayaan karya. Artinya proyek padat karya yang berpihak langsung kepada masyarakat. Salah satu yang 4 miliar ini, Pak. Ini semua langsung untuk masyarakat. Itu bukti yang saya berikan untuk negeri yang saya sudah makan dan hidup dari situ.